Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Popon Rabia Adawiyah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dita Syahrani, Diana Dewi Maharani, Lutfiana Hairani, dan Muhammad Diki Wahyudi akan menjelaskan tentang analisa break even. Dalam pembahasan kali ini, itu ada kenaikan harga berikut contoh soalnya dan perubahan komposisi penjualan berikut contoh soalnya. Faktor-faktor yang dapat berubah dalam hubungannya dengan analisa break even point yaitu ada 4. Pertama, perubahan biaya tetap. Kedua, kenaikan biaya variabel. Ketiga, kenaikan harga. Dan keempat, perubahan komposisi penjualan. Itu kenaikan harga. Kenaikan harga adalah fenomena di mana harga barang dan jasa meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti inflasi, permintaan yang tinggi, biaya produksi yang naik, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi mata uang, dan faktor-faktor lainnya. Secara umum, kenaikan harga dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Ketika harga naik, konsumen mungkin perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Ini dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kenaikan harga juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen, mengubah pola konsumsi, atau menyebabkan konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau. Selain itu, kenaikan harga juga dapat berdampak pada produsen dan pelaku bisnis. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga produk mereka untuk mempertahankan profitabilitas. Namun, kenaikan harga juga dapat mempengaruhi permintaan dan persaingan di pasar, sehingga produsen perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dalam menentukan strategi harga. Penting untuk dicatat bahwa kenaikan harga dapat bervariasi di setiap sektor ekonomi dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks. Tidak ada rumus tunggal yang dapat digunakan untuk menghitung kenaikan harga secara umum. Kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan dapat bervariasi di setiap situasi. Namun, terdapat beberapa rumus yang sering digunakan dalam konteks kenaikan harga. Berikut ini adalah beberapa rumus umum yang digunakan. Pertama, persentase kenaikan harga. Rumusnya, persentase kenaikan harga sama dengan buka kurung harga baru dikurangi harga lama, tutup kurung, kemudian dibagi harga lama, kemudian dalam kurung dikali 100. Rumus ini digunakan untuk menghitung persentase kenaikan harga antara harga baru dan harga lama. Dalam rumus ini, harga baru adalah harga setelah kenaikan, dan harga lama adalah harga sebelum kenaikan. Kemudian rumus kedua, ada indeks harga. Indeks harga sama dengan buka kurung harga saat ini dibagi harga dasar. Kemudian tutup kurung dikali 100. Rumus ini digunakan untuk menghitung indeks harga yang mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Dalam rumus ini, harga saat ini adalah harga pada periode saat ini, dan harga dasar adalah harga pada periode awal yang dijadikan acuan. Penting untuk diingat bahwa rumus-rumus ini hanya memberikan gambaran umum tentang perhitungan kenaikan harga. Dalam konteks yang lebih spesifik, terdapat faktor-faktor tambahan yang harus dipertimbangkan seperti inflasi, perubahan biaya produksi, permintaan pasar, dan kebijakan pemerintah. Untuk contoh soalnya, sebuah toko komputer menjual sebuah laptop seharga 10 juta rupiah.
pada tahun 2022. Pada tahun 2023, harga laptop tersebut naik menjadi 11 juta rupiah. Berapa persentase kenaikan harganya? Nah, untuk jawabannya, harga lama yaitu tadi 10 juta rupiah dan harga barunya 11 juta rupiah. Kemudian lihat tadi untuk rumusnya yaitu persentase kenaikan harga sama dengan harga baru dikurangi harga lama, kemudian dibagi harga lama dikali 100. Untuk harga barunya tadi 11 juta dikurangi harga lama yaitu 10 juta rupiah. Kemudian dibagi harga lama kembali yaitu 10 juta dan dikali 100. Yaitu 11 juta rupiah dikurangi 10 juta yaitu sisa 1 juta rupiah dibagi 10 juta harga lama kemudian dikali 100. 1 juta dibagi 10 juta yaitu tinggal sisa 1,5. Kemudian 1,5 dikali 100 tinggal 100%. Jadi persentase kenaikan harga tersebut adalah 10%. Lanjut ke soal contoh kedua. Pada bulan Januari 2023, harga bensin adalah 8.000 per liter. Pada bulan Maret 2023, harga bensin naik menjadi 9.000 per liter. Hitunglah persentase kenaikan harganya. Nah, untuk harga lamanya atau harga awal itu adalah 8.000 rupiah. Kemudian harga barunya itu 9.000 rupiah. Rumusnya yaitu persentase kenaikan harga baru dikurangi harga lama, kemudian harga lama dikali 100. Untuk harga barunya yaitu tadi 9.000 dan harga lama 8.000. 9.000 dikurangi 8.000 yaitu 1.000. Kemudian harga lama yang 8.000 tadi dikebawahkan untuk dibagi. Dan 100-nya pun dikebawahkan. Kemudian 1.000 rupiah dibagi 8.000 yaitu sisa 0,125 dan dikali 100 yang tadi. Sisanya yaitu menjadi 12,5%. Jadi persentase kenaikan harga bensin tersebut adalah 12,5%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Diki. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan komposisi penjualan. Nah, macam-macam dari perubahan komposisi penjualan itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi berbasis biaya, yang kedua margin kontribusi, dan yang ketiga adalah titik impas. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang strategi berbasis biaya. Itu ada manajemen strategi. Nah, manajemen strategi itu adalah proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Nah, untuk strategi sendiri itu pengertiannya adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi perusahaan. Keunggulannya itu ada strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hubungan antara biaya, volume, dengan laba. Analisis biaya, volume, dan laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan, serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan.
Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama itu ada harga produk. Harga produk itu merupakan harga yang ditetapkan selama suatu periode tertentu secara konstan. Nah, untuk yang kedua ada volume atau tingkat aktivitas. Merupakan banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama suatu periode tertentu. Untuk yang ketiga ada biaya variabel per unit. Merupakan besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Untuk yang keempat ada total biaya tetap. Nah, itu merupakan keseluruhan biaya periodik selama suatu periode tertentu. Untuk yang terakhir itu ada bauran produk yang dijual merupakan proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Nah, untuk yang kedua itu saya akan membahas tentang margin kontribusi. Margin kontribusi itu merupakan selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Nah, jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Nah, apabila semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk, maka unit produk yang dijualnya, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan akan mencapai laba yang diinginkan. Nah, dan sebaliknya, apabila semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk, maka semakin lama perusahaan akan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Untuk pembahasan ilustrasi dari margin kontribusi akan disampaikan oleh Gita Syahrani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi margin kontribusi. PT Karya Pratama memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja dijual dengan harga 750.000 per unit. Untuk memproduksi seluruh meja tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar 900 juta, sedangkan biaya variabel setiap unit produk adalah 300.000. Dengan harga jual sebesar 750 juta per unit dan biaya tetap sebesar 900 juta, perusahaan akan mengeluarkan biaya variabel 300.000. Jika hanya dijual meja komputer sebanyak 1 unit, hal ini akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 450.000. Tetapi karena menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 899.550.000. Jika penjualan menjadi 10 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 7.500.000 dan biaya variabel sebesar 3 juta harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 4.500.000. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, maka perusahaan harus mengalami kerugian 895.500.000 rupiah. Jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 100 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 75 juta dan biaya variabel sebesar 30 juta harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 445 juta. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, maka perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 855 juta. Jika penjualan dinaikkan lagi menjadi 1.000 unit, perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan produk sebesar 750 juta dan biaya variabel 300 juta harus dikeluarkan, yang akan mengakibatkan perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 450 juta. Tetapi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, maka perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 450 juta. Bahkan saat penjualan dinaikkan lagi menjadi 1.500 unit,
perusahaan masih harus mengalami kerugian sebesar 225 juta. Walaupun margin kontribusi yang diperoleh adalah 675 juta. Berikut tabel ilustrasinya. Untuk laba rugi, perusahaan mengalami kerugian dari 1 unit sampai ke 1.500 unit. Tetapi pada saat penjualan mencapai volume 2.000 unit, perusahaan memperoleh pendapatan penjualan sebesar 1.500.000 dan biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 600 juta, sehingga memperoleh margin kontribusi sebesar 900 juta. Karena harus menanggung biaya tetap sebesar 900 juta, maka pada volume ini perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Jadi, pada volume penjualan sebesar 2.000 unit, perusahaan tidak mengalami rugi, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Artinya, volume ini merupakan batas penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi, jika perusahaan ingin mendapatkan laba, perusahaan harus menjual lebih dari 2.000 unit. Tetapi jika perusahaan menjual di bawah 2.000 unit, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Liana. Baik, dilanjut dengan ilustrasi margin kontribusi. Misalkan pada saat menjual sebanyak 2001 unit, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar 900.450.000, sehingga akan memperoleh laba usaha sebesar 450.000. Ketika penjualan mencapai 2.100 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 945 juta. Dan itu berarti laba usaha sebesar 45 juta. Pada saat penjualan mencapai 5.000 unit, perusahaan memperoleh margin kontribusi sebesar 2.250 juta. Dan itu berarti terjadi laba usaha sebesar 1.350 juta. Ketika 10.000 unit produk terjual, perusahaan akan memperoleh margin kontribusi sebesar 4.500.000 juta dan diperoleh laba usaha sebesar 3.600 juta. Dari ilustrasi tersebut, jelas bahwa setiap perubahan volume penjualan akan diikuti dengan perubahan besarnya biaya variabel total, yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan perolehan margin kontribusi. Perusahaan margin kontribusi akan berdampak langsung pada perubahan perolehan laba usaha perusahaan. Yang ketiga, titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Persamaannya, titik impas sama dengan total biaya tetap per biaya variabel. Total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per penjualan. Ilustrasi titik impas. PT Wamakita adalah produsen zat pewarna kain. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 1.200 ton zat pewarna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, dikeluarkan biaya tetap sebesar 360 juta. Sedangkan biaya variabel total yang dibutuhkan adalah 1.080 juta. Harga jual zat pewarna tersebut adalah 1.500.000 per ton. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik impasnya, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton zat pewarna. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 ton zat pewarna adalah 1.080.000, sehingga biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton zat pewarna adalah 900.000, yaitu dari hasil membagi 1.080 juta dengan 1.200 ton zat pewarna. Ilustrasi titik impas. Kemudian dari data yang telah tersedia dapat dihitung volume titik impasnya, yaitu titik impas sama dengan total biaya tetap per 1 min biaya variabel per penjualan. Titik impas sama dengan 360 juta per 1 dikurang 900.000 per 1.500.000 sama dengan mendapatkan hasil 900 juta. Jumlah sebesar
900 juta itu merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, bagi nilai penjualan dengan harga jual setiap unit produk tersebut. Titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit dalam nilai uang per harga jual per unit produk sama dengan 900 juta per dibagi 1.500.000 dengan mendapatkan hasil 600 ton. Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta dengan 1.500.000, sehingga diperoleh angka sebesar 600 ton. Jadi PT ABC harus mencapai penjualan minimal sebesar 600 ton zat berwarna agar tidak mengalami kerugian. Bukti perhitungannya dengan penjualan dikurang biaya total, penjualan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. 600 ton dikali 1.500, 360 juta dikurang 600 ton dikali 900.000. Mendapatkan hasil 900 juta dikurang 360 juta dikurang 540 juta. Dan menghasilkan 0. Jadi pada saat menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan memperoleh laba sebesar 0. Jadi agar tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal 600 ton zat berwarna. Pada volume penjualan 600 ton, ini seluruh biaya tetap sebesar 360 juta telah ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pemaparan materi tentang break even. Untuk kelompok 2 telah selesai. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.